Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Saputra dari Fakultas Teknik Elektronika, jurusan D4 Teknik Elektronika, tahun ajaran 2020-2021, pada mata kuliah Instrumen dan Pengukuran Alat Ukur Listrik. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas sistem satuan dalam pengukuran. Pokok materinya ada 4, yaitu yang pertama satuan dasar dan satuan turunan, yang kedua satuan listrik dan magnetik, yang ketiga sistem satuan internasional, dan yang keempat sistem satuan lain. Yang pertama satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar adalah 7 satuan ukur yang ditetapkan oleh Sistem Satuan Internasional atau SI sebagai himpunan dasar untuk dapat diturunkan menjadi satuan turunan. Berikut beberapa contoh satuan dasar. Yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat suhu, yang kelima arus listrik, yang keenam intensitas cahaya, dan yang ketujuh jumlah zat. Satuan turunan adalah satuan ukur yang diturunkan dari 7 satuan dasar yang ditetapkan oleh Sistem Satuan Internasional atau SI. Berikut beberapa contoh satuan turunan. Yang pertama luas, yang kedua volume, yang ketiga massa jenis, yang keempat kecepatan, yang kelima percepatan, yang keenam gaya, yang ketujuh usaha dan energi, dan yang kedelapan tekanan. Bagian kedua, satuan listrik dan magnetik. Satuan listrik. Dalam mempelajari ilmu kelistrikan dan elektronika, salah satu pengetahuan dasar yang penting untuk dikuasai adalah mengukur besaran-besaran maupun satuan-satuan unit yang terdapat dalam ilmu listrik dan elektronika. Ini pengetahuan tentang besaran atau satuan listrik dan elektronika ini dapat membantu kita dalam merancang, merakit, dan menganalisis rangkaian listrik atau elektronika. Tanpa pengetahuan dasar ini kita tidak dapat melihat secara pasti nilai-nilai komponen listrik atau elektronika, nilai-nilai hasil pengukuran tegangan dan arus listrik, serta dapat menghitung perhitungan dalam rangkaian seperti menghitung jumlah daya listrik yang dipergunakan, menyusun rangkaian seri atau paralel, resistor, dan lain sebagainya. Berikut beberapa contoh satuan listrik. Yang pertama tegangan listrik, yang kedua arus listrik, yang ketiga hambatan atau resistansi, yang keempat konduktansi, yang kelima kapasitas, yang keenam muatan listrik, yang ketujuh induktansi, dan yang kedelapan daya listrik. Satuan magnet, Gauss, yang disingkat dengan G atau GS, adalah satuan CGS untuk mengukur medan magnet, juga dikenal dengan densitas flux magnet atau induksi magnetik. Diambil dari matematikawan dan fisikawan Jerman Carl Friedrich Gauss. Satu Gauss didefinisikan sebagai 1 Maxwell per cm persegi. Sistem CGS telah digantikan oleh sistem satuan internasional yang menggunakan Tesla sebagai satuan untuk medan magnetik. Satuan magnet ialah Tesla yang simbolnya T dan Gauss yang simbolnya G. Yang ketiga, Sistem Satuan Internasional. Sistem Satuan Internasional, nama aslinya dalam bahasa Prancis, Système International des Units atau SI, adalah sistem satuan atau besaran yang penting yang paling umum digunakan. Pada awalnya sistem ini merupakan sistem MKS, yaitu panjang, meter, massa, kilogram, dan waktu detik per sekon. Sistem SI ini secara resmi digunakan di semua negara di dunia kecuali Amerika Serikat yang menggunakan sistem imperial. Liberia dan Myanmar. Dalam sistem SI ini terdapat 7 satuan dasar dan 2 satuan tanpa dimensi. Sistem Satuan Internasional atau SI, sistem satuan MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Dimensi adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Pada sistem SI atau satuan internasional ada 7 besaran pokok yang memiliki dimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan lainnya tidak berdimensi. Cara penulisannya sendiri dapat dinyatakan dengan lambang huruf tertentu yang kemudian diberi tanda kurung persegi. Guna dimensi, yang pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran.
Yang kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi. Yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Berikut beberapa tabel besaran pokok dalam sistem internasional atau SI dan dimensinya. Dan tabel besaran pokok tak berdimensi ada dua, yaitu satu, sudut datar yang satuannya radian dan lambangnya rad. Dan yang kedua, sudut ruang yang satuannya steradian dan lambangnya SR. Yang keempat, sistem satuan lain atau satuan tidak baku. Sistem satuan lain atau satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, mengukur panjang meja menggunakan kilan, jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking yang direntangkan. Hasil pengukuran orang dewasa akan berbeda jika dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Contoh satuan tidak baku. Yang pertama, jengkal. Definisi satu jengkal adalah jarak antara ujung ibu jari dan ujung jari telunjuk ketika direntangkan. Yang kedua, depak. Definisi satu depak adalah jarak antara ujung jari tengah tangan kiri dan ujung jari tengah tangan kanan jika kedua lengan direntangkan. Yang ketiga, kilan. Definisi satu kilan adalah jarak antara ujung ibu jari dengan ujung kelingking ketika telapak tangan direntangkan. Yang keempat, hasta. Definisi satu hasta adalah jarak antara siku lengan dan ujung jari ketika direntangkan. Dan yang kelima, tumbak. Tumbak adalah satuan luas tanah yang digunakan di daerah Jawa Barat. Satu tumbak setara dengan 14 meter persegi dan masih banyak lagi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Maafkan bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.